Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Dewiyanti. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Global Supply Chain dari PT Sido Muncul. Company Profile. PT Sido Muncul adalah pabrik jamu tradisional yang didirikan dari home industry yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Pada tahun 1951, beliau mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama Sido Muncul dengan produk yang dapat melawan influenza yang membuat Sido Muncul menjadi terkenal dan mendapat banyak permintaan pasar. Namun, sayangnya, pabrik ini tidak mampu menghasilkan produk yang lebih banyak. Maka, pada tahun 1984, Ibu Rahmat pindah ke rumah industri di Jalan Kaligawe. Dengan pindahnya beliau, perusahaan mampu merespon permintaan pasar. Pabriknya mulai dilengkapi dengan mesin modern. Jumlah karyawan juga ditambah. Perusahaan pun terus menambah jumlah pabrik dan karyawan untuk terus mengembangkan perusahaan. Pada tahun 1997, Sido Muncul memiliki pabrik seluas 29 hektar di Klepu, Ungaran, dan Bergas. PT Sido Muncul meresmikan pabrik barunya pada 11 November tahun 2000. Peresmian dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Dr. Ahmad Sujaidi, MHA. Pada saat bersamaan, Sido Muncul menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. PT Sido Muncul memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produk. Sertifikat yang diterima pada 6 Maret tahun 2019 ini terbagi dalam 4 jenis produk, yaitu jamu, suplemen, bahan suplemen, minuman, dan bahan minuman, serta permen. Produk dari PT Sido Muncul. PT Sido Muncul adalah produsen jamu dan obat herbal dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Sido Muncul mempunyai banyak jenis produk yang dibuat sekitar lebih dari 300 jenis produk dari produk jamu, minuman energi, kopi, permen, dan masih banyak lagi. Dari bermacam produk yang dibuat Sido Muncul, produk unggulannya ialah tolak angin, tolak linu, kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, kopi Jaya Sido Muncul, kuku Bima Kopi Ginseng, susu jahe, jamu komplit, dan kunyit asam. Baru-baru ini, PT Sido Muncul mengeluarkan produk terbarunya yaitu SMA, yaitu produk yang untuk mengatasi masalah lambung. Kompani fasilitas atau fasilitas dari perusahaan PT Sido Muncul. Industri jamu yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan dengan produk yang dikenal semua kalangan akan meningkatkan permintaan sebuah produk. Dengan semakin banyaknya permintaan, perusahaan membutuhkan karyawan yang lebih banyak lagi. PT Sido Muncul mempekerjakan sekitar lebih dari 4.500 karyawan untuk memproduksi produknya. Untuk menunjang sumber daya manusia, PT Sido Muncul memberikan fasilitas kepada karyawannya, yaitu memberikan gaji yang cukup sesuai dengan UMR atau UMK di daerah tersebut atau di daerah wilayah tersebut, memberikan lebih kepada karyawan makanan, transportasi, insentif, cuti-cuti yang dilakukan untuk hari raya. Pabrik utama dan distributor center PT Sido Muncul. Lokasi pabrik Sido Muncul terdiri dari bangunan pabrik seluas 7 hektar, lahan agrowisata 1,5 hektar, dan sisanya menjadi kawasan pendukung lingkungan pabrik. Sido Muncul memiliki jumlah pabrik seluas 29 hektar di Klepu, Ungaran, dan Bergas. Lebih lengkapnya yaitu di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, Kecamatan Bergas, Klepu, Semarang, Indonesia. Pabrik di PT Sido Muncul adalah ada tempat tersendiri untuk setiap pemesanan produknya, yaitu ada pabrik ekstasi, pabrik
produksi obat herbal modern, pabrik produksi jamu, pabrik minuman serbuk, pabrik minuman siap minum, pabrik suplemen, dan pabrik produk farmasi. Company Operation Area. Jadi bisa dilihat di gambar itu adalah, lokasi-lokasi atau tempat kep milik dari PT Sido Muncul. Ada gudang, ada pabrik gitu. Terus wilayah area operasi PT Sido Muncul tentunya di Indonesia, dengan pabrik yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, Kecamatan Bergas, Kepuh, Semarang, Indonesia. Untuk di gudang Sido Muncul terdapat beberapa gudang yang digunakan untuk mendukung pemrosesan produk seperti gudang bahan yang menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu bahan baku Simplasia seperti kayu, seperti kunyit, jahe, terus temulawak gitu, dan bahan baku non Simplasia yaitu seperti gula, susu, dan lanjutnya yaitu akan melalui tahap pemeriksaan oleh tim quality control. Jadi setiap bahan baku yang akan eee, ditempatkan di pabrik, itu akan melalui tim quality control untuk melihat kualitasnya bagaimana, baik atau tidaknya gitu. Untuk gudang produk jadi merupakan tempat penyimpanan produk sebelum didistribusikan. Gudang ini berisi berbagai macam produk yang sudah selesai diproduksi dan lolos uji quality control. Jadi, nanti sebelum didistribusikan, nanti ditaruh di warehouse atau gudang, itu akan melalui quality control apakah packaging-nya baik atau ada kecacatan gitu. Quality control produk jadi akan melakukan pengecekan yang meliputi jenis produk, jumlah, dan kondisi keemasan. Sistem manajemen yang digunakan yaitu FIFO atau first in, first out. Company supply chain model dari PT Sido Muncul. Jadi ini adalah rantai pasok dari PT Sido Muncul. Untuk menjamin kontinuitas volume dan kualitas bahan baku Simplasia yang berasal dari produk petani, Sido Muncul menjalin hubungan kemitraan dengan para petani rempah yang menjadi bagian dari rantai pasok perseroan. Jadi bisa dilihat ini adalah rantai pasok dari PT Sido Muncul. Yang pertama yang pemasoknya dari petani, yang akhirnya nanti pembuatan Simplasia, dan nanti akan diekstrasi, yang akan dikeringkan, baru ditempatkan di pabrik juga dari bahan baku impor sama material seperti kemasan, packaging itu baru akan taruh di pabriknya untuk diproduksi. Selanjutnya akan ditaruh di gudang, di warehouse yang akan melakukan sebelumnya dilakukan quality control, kemasannya baik atau enggak, cacat atau tidaknya, baru distribusikan ke retail-retail kecil seperti Alfamart, Indomart, dan yang lainnya, baru nanti customer bisa membelinya. Bahan baku Simplasia seperti kunyit, temulawak, jahe diperoleh dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Sedangkan bahan baku non-Simplasia selain diperoleh melalui impor juga berasal dari pemasok lokal di daerah Jawa dan Lampung. Jadi ini adalah diagram aliran prosedur seleksi, evaluasi, dan audit dari pemasok. Jadi PT Sido Muncul itu melakukan, seleksilah sebelum memilih para pemasok. Petaninya diseleksi dulu nih, apakah, hasil dari bahan yang petani hasilkan itu baik atau tidaknya, apakah nanti sangat berkualitas atau tidak gitu. Jadi akan diseleksi. Kalau seandainya bukan seandainya, kalau memang itu tidak cocok, itu akan ditolak. Tapi kalau seandainya itu udah bagus, bukan gini ya, petani pemasok dari petani itu udah bagus, dari, kualitas bahannya itu udah bagus, itu nanti akan diterima. Jadi, dari keuntungannya itu sendiri kita akan mendapatkan keuntungan bila sudah
mengenal dekat dengan pemasok, kita akan dapat keringanan gitu bila perusahaan PT Sido muncul mengalami kesulitan keuangan contohnya. Nah, bulan ini tidak bisa membayar, mungkin bisa dibayar minggu depannya, mungkin saja seperti itu. Jadi dapat keringanan gitu. Nah, untuk bahan baku Simplasia dan non Simplasia tentunya yang tidak tersedia di Indonesia seperti ginseng merah, vitamin, krimer, taurin, citric acid, sodium bikarbonat, dan lainnya diimpor melalui perusahaan trading. Sedangkan untuk flour sudah tersedia dari hasil produksi dalam negeri. Meskipun bahan baku flour yang digunakan sebagian masih merupakan material impor, seperti coklat Swiss, Loxarom, dan lain-lainnya. Jadi, seperti yang tadi, PT Sido Muncul itu tidak hanya mengambil, produknya itu bahan-bahan produksinya itu dari dalam negeri saja, tapi juga dari luar negeri itu. Selanjutnya kelebihan dari supply chain dari PT Sido Muncul. Supply chain yang dijalankan PT Sido Muncul sudah sangat baik dengan manajemen rantai pasok yang dalam pemilihan bahan serta supplier yang berkualitas agar memastikan bahan dari pemasok memenuhi spesifikasi, dan standar kualitas dengan proses pencarian supplier yang baik akan membuat sebuah produk akan berkualitas. Jadi PT Sido Muncul itu mementingkan sebuah kualitas dari yang memilih supplier atau pemasok, yang baik, bahan-bahan yang berkualitas gitu. Jadi ini membuktikan bahwa manajemen rantai pasok dari PT Sido Muncul itu berjalan dengan baik. Bahkan saat ini pun PT Sido Muncul juga mengekspor produknya ke luar negeri. Jadi bisa dipastikan jika pemilihan supplier dan bahan yang berkualitas akan mendukung berhasilnya sebuah produk serta manajemen pendistribusian yang akan di-manage akan menghasilkan rantai pasok yang bermutu. Kekurangan, eee, supply chain PT Sido Muncul. Memang dalam rantai pasok pemilihan bahan baku sangat, penting dan yang berkualitas itu sangat penting. Namun pada rantai pasok bahan baku masih tergolong sangat panjang dan tidak efisien gitu. Di mana yang harus, diekstraksi dulu dari petani, disuplai-siakan, terus apa ya, diekstraksi, itu membutuhkan, bahan apa ya, waktu yang lama baru ditempatkan di, pabrik, itu membutuhkan waktu yang lama. Itu akan membuat boros waktu, itu dapat menurunkan kualitas dari bahan baku itu sendiri yang awalnya tinggi, kualitas bahannya dari perjalanannya yang lama, prosesnya yang lama dari diekstraksi baru ke tempat pabrik itu membutuhkan, apa ya, waktu yang lama dan itu akan menurunkan sebuah kualitas dari bahan. Kesimpulan, rantai pasok sudah rantai pasok dari PT Sido Muncul sudah dijalankan baik dari puluhan tahun yang awalnya dari 1940 sampai sekarang sudah berpengalaman PT Sido Muncul. PT Sido Muncul, meluaskan dan mengenal produknya tidak hanya di Indonesia. Sido Muncul berhasil menembus pasar ekspor dengan memasarkan produknya di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Korea Selatan, Nigeria, Aljazair, Hong Kong, Amerika Serikat, Arab Saudi, Mongolia, dan Rusia. Jadi PT Sido Muncul tidak hanya mendistribusikan produknya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Tapi ya PT Sido Muncul ini juga melihat dari di luar negeri itu yang disukai dari orang-orang itu seperti apa sih? Mungkin saja suplemen atau mungkin saja yang tolak angin mungkin bisa jadi, disukai. Jadi ya harus melihat dulu di negara-negara tersebut itu orang-orangnya seperti apa. Terus selanjutnya plus minusnya dari, pemilihan supplier dari PT Sido Muncul. Pemilihan supplier untuk mencari kualitas sudah menjadi keunggulan dari produk yang akan diproduksi. Jadi kualitas yang terbaik, yang baik, bahan yang baik itu adalah menjadi keunggulan utama dari PT Sido Muncul. Namun
Bisa dilihat yang tadi dibahas bahwa PT Sido Muncul itu terlalu banyak makan waktu saat dari petani ke tempat produksi, yaitu membuat tidak efisien gitu ya. Dan agar rantai pasok lebih baik, perlu adanya pemutusan rantai pasokan agar perusahaan langsung mendapatkan bahan baku dari petaninya. Di samping memangkas biaya, dapat pula mengontrol mutu dan keamanan bahan pangan, karena produk yang layak dikonsumsi bermula dari bahan baku yang layak diproduksi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.